Kalau kami memberikan satu kesimpulan yang konkret bahwa karena tidak adanya visi bersama, tidak ada misi yang sama, atau mungkin ketika berjalan hampir 10 tahun lamanya Pak Tom Lembong ini mengikuti Pak Jokowi, mungkin keadaan ekonomi kita memburuk, mungkin keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Maka jiwa nasionalis dari seorang Mas Tom Lembong ini akhirnya memutuskan tidak bersama-sama Jokowi, bahwa kami menilai ketidakbersamaan dari Pak Tom Lembong dengan kubu Jokowi CS ini, ya Gibran dan Prabowo, adalah karena tidak adanya satu gebrakan ekonomi yang baik. Kalau kita melihat dasarnya bahwa Tom Lembong sebagai seorang ekonom yang mahir, yang pintar, sebagai seorang ekonom kawakan, pasti punya penilaian tersendiri tentang bagaimana refleksi ekonom Indonesia terhadap rezim Pak Jokowi. Bahwa kalau buruk, ya mungkin itulah yang menjadi alasannya kenapa kemudian Mas Tom Lembong ini akhirnya memutuskan untuk tidak bersama-sama dengan Jokowi. Karena apa? Karena ekonomi Indonesia di tangan Pak Jokowi, di situ juga ada Mahfud MD, di situ juga ada Gibran, di situ juga ada Prabowo, tidak baik. Sekarang Tom Lembong beralih, mungkin dalam penilaiannya bahwa harus orang lain yang memimpin supaya ekonomi Indonesia kita maju, supaya ekonomi kita Indonesia bertumbuh, ekonominya tidak stagnan, justru mengalami degradasi. Ini memberikan kita satu isyarat bahwa seorang ekonom kawakan saja sudah mampu, sudah berani untuk meninggalkan rezim Jokowi yang gagal. Lalu lantas kita yang tidak punya pemahaman ekonomi, yang tidak pantas tentang bagaimana kemudian ekonomi kita itu naik, kita mau bertahan pada rezim Pak Jokowi. Ya, satu-satunya jalan adalah perubahan. Hampir ekonom-ekonom Indonesia kita malah memutuskan untuk tidak memilih Prabowo dan Gibran yang adalah antek daripada Jokowi. Seluruh ekonom kita, karena mereka menganggap bahwa ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan rezim Jokowi tidak mengalami satu penaikan yang drastis, tidak mengalami satu peningkatan yang bermutu, justru malah terdegradasi ekonomi Indonesia kita. Lantas apa yang menjadi alasan kita masih bertahan dan memilih Gibran dan Prabowo sebagai calon presiden dan wakil presiden? Tidak mungkin ketika ekonomi kita, ketika pakar ekonom yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sudah nyerah, sudah tidak memutuskan pilihan pada presiden Gibran dan Prabowo, maka harusnya itu yang kita ikuti, harusnya itu yang kemudian akan menjadi sumber referensi kita untuk menentukan arah politik kita di tahun 2024 ini. Ekonomi kita kapok, ekonomi kita memilih untuk tidak memilih Prabowo, ekonomi kita memilih untuk tidak memilih Gibran. Tapi kita yang masih biasa-biasa, yang menjadi warga biasa, justru masih mempertahankan pilihan kita pada Gibran dan Prabowo. Ini apa ini? Sehingga kalau akal kita, rasio kita aktif, detik ini pun kita harus menyatakan sikap bahwa kita memilih asal bukan Prabowo Gibran. Tom Lembong, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pada Pilpres 2024 ini beliau menjadi salah satu tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di perhelatan Pilpres 2024. 7 tahun lamanya Tom Lembong menuliskan naskah untuk dibacakan oleh Pak Jokowi ketika Jokowi berpidato baik dengan warga negara Indonesia dan lebih banyak ke warga negara asing, warga negara di luar Indonesia. Tom Lembong yang mengisi naskah atau yang akan menuliskan draft pidatonya. Perlu diingat bahwa Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ya, meskipun tidak cukup setahun, tetapi Tom Lembong juga adalah pejabat teras di zaman Pak Jokowi.
dan orang tidak mengetahui itu. Lalu Pak Tom Lembong juga pernah menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM ya, yang di bidang investasi yang sekarang digantikan oleh Pak Bahlil.